Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali ya tentang mata kuliah pemrograman web 2. Nah, pada bahasan video kali ini kita akan belajar langsung ke studi kasusnya. Kita akan belajar membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi kasir. Nah, bagi teman-teman, ini langsung studi kasusnya ya. Jadi saya langsung live coding dan kemungkinan nggak ada PPT-nya. Baik, kita langsung saja ya ke materi. Nah, pertama-tama teman-teman bisa download terlebih dahulu template dari dashboard admin ya. Jadi bisa googling ini start bootstrap. Googling aja kalau misalnya kesusahan ya. Nah, ini start bootstrap, pilih yang paling atas sendiri. Kemudian pilih template. Nah, ini saya pakai admin dan dashboard. Nah, teman-teman silakan download yang bagian ini ya, SB admin ya, yang sebelah paling kiri sendiri. Nah, kalau sudah di-download, nanti langsung teman-teman taruh di halaman htdocs. Nah, untuk halaman htdocs ini saya ganti nama menjadi kasir. Oke. Setelah aplikasi kasir ini kita ekstrak file, ekstrak here ya. Oke, ini saya ekstrak, ini saya keluarkan, saya cut, saya copy di sini, jadi saya taruh di luar. Nah, untuk yang lainnya ini, ntar ini saya hapus, ini saya taruh di sini saja. Tadi saya cut soalnya. Nah, biar ada backupnya. Oke, jadi kita punya satu folder baru, yaitu namanya folder kasir. Nah, di sini di folder kasir kita punya beberapa file ya, teman-teman. Jadi silahkan ini kita coba buka dulu dengan Visual Studio Code ya. Jadi kita ketik kode titik. Nah, ini oke. Kita punya beberapa file di sini ya, teman-teman ya. Nah, untuk file di sini kita lihat halaman indeks. Coba, oh iya, kita nyalakan dulu examnya ya, teman-teman. Jangan lupa dinyalakan dulu exam pipinya. Ini punya saya nyalakan juga. Oke, kalau sudah nyala, coba kita jalankan localhost/kasir. Nah, maka tampilannya muncul seperti ini ya, teman-teman. Harusnya sama nih dengan punya teman-teman ya. Nah, munculnya seperti ini. Oke, sekarang kita edit terlebih dahulu. Nah, untuk halaman indeks ini akan saya ganti menjadi halaman index.php. Nah, ini nanti yang akan kita pakai. Terus kemudian halaman login ini juga. Jadi nanti sebelum masuk kita login dulu ya. Login.php. Register kayaknya enggak, karena enggak perlu register ya. Ini saya delete. Terus password ini kayaknya nggak perlu, ini saya delete. Oke, sementara ini dulu sih. Oh iya, kita harus bikin satu halaman function .php yang nanti berisi tentang keseluruhan function ya. Ini nggak perlu, saya delete. Ini juga nggak perlu sih, saya nggak perlu. Ini nggak perlu. Oke, delete. Nah, jadi kita punya halaman aset, CSS-nya, JavaScript-nya, sama 3 halaman. Nah, baik. Nah, langsung kita ke halaman indeks ya, teman-teman. Nah, di halaman indeks ini, oke, ini ya. Nah,
saya pakai ini, saya nggak perlu area chart ini, nggak saya pakai. Terus saya mau pakai yang halaman yang bagian table ini, sama mungkin ini satu aja yang saya pakai. Oke, kita lihat, coba area chart ini saya copy, ini halaman indeks ya, saya search. Oke, area chartnya di sini, berarti divnya sampai di mana nih? Oke, divnya area chart sama bar chart. Oke, nah ini sampai halaman 74, sampai ini ya, di link nomor 155 sampai 74 ini kita hapus. Nah, coba kita jalankan. Oke, sudah hilang ya teman-teman. Nah, sudah hilang. Kemudian primary card yang warning cardnya aja, warning card. Nah, ini yang bagian warning card ini. Oke, halaman yang warning card ini dari 145 sampai 153 kita delete. Terus sukses card ini juga danger card. Oke, nih ya, saya delete yang bagian ini, coba. Nah, ini udah satu. Terus ini tetap saya pakai. Nah, ini yang bagian menu-menunya saya nggak terlalu banyak pakai ya, jadi ini saya hapus aja. Interface, core, layout. Nah, kita searching dulu interface. Nah, ini interface-nya, jadi di bagian mana nih interface, div-nya interface ya, ini ditutup dulu. Div-nya interface, navigation, layout, page chart. Interface. Oh, bentar. Layout itu yang mana ya? Coba page. Nah, kita cari, ini dia. Nah, berarti di bagian ini ya, page authentication. Mana nih? Ini kayaknya saya juga nggak pakai nih. Sebentar, di bagian start bootstrap. Nah, karena ini tadi sudah kita hapus, ini tak hapus ya, ini kan kita nggak pakai. Ini saya hapus, coba. Masih add on. Nah, ini ya ketemu ya. Nah, ini bagian ini div add on chart ini sampai di mana nih? Sampai di table ya. Kita hapus. Nah, yang div ini jangan dihapus ya teman-teman. Oke, nah tinggal interface sama apa nih? Interface dashboard. Ini ada di mana ya? Nanti aja wes. Interface. Ini ya. Oh ya, ini. Oke, interface layout. Oke. Kayak ini. Nah, ini tinggal page. Page-nya authentication. Nah, di page ini dari sini sampai ini nggak perlu ini saya.
Sebentar ya, kita cek. Oke, ini hapus, ini hapus. Save. Oke, kita cuma punya satu ya, satu halaman di sini. Terus source-nya ini saya hapus. Source. Nah, ini navbar source-nya. Navbar source. Nah, ini saya hapus sampai di font. Nah, ini saya hapus, coba. Oke, nah ini logoutnya nanti kita ganti di bawah sini ya. Jadi di bagian logout ini nggak perlu pakai drop down si logoutnya. Oke, ini save. Oke, sudah. Nah, yang di bagian dashboard ini, oke, ini kita ganti aplikasi kasir. Save. Kemudian dashboard. Nah, ini div-nya ini kita copy, jadi nanti kita punya. Nah, di sini ya, kita punya beberapa menu nanti. Ini tak taruh di sini aja. Terus yang di sini nanti, nah ini perkara icon ya. Sebentar, nanti logoutnya juga di situ. Coba kita search Witri School icon. Nah, ini ya, tadi di copy tambah Witri, nanti muncul Witri. Nah, Witri font. Untuk loginnya mana ya? Logout login. Ntar atas ini icon home, icon, coba alert. Oke, nggak ada ya. Font AW5 icon logout. Logout. Dan sign up. Oh, ini kodenya. Oke, kita copy, kita taruh di bagian ini. Sebentar ya, kita copy di sini. Double. Nah, sebentar, kita running lagi. Oh, muncul ya, benar-benar logout. Oh, petiknya ada lagi, petiknya ada double. Oke, sebentar. Nah, gini kayaknya sama ini double. Sip. Nah, oke, sudah. Menu-menunya ada di sini. Ini sudah source yang ini saya nggak perlu. Kita lagi cari source apa ini ya, entries. Coba kita cari ini sebelah ini, entries. Kok nggak ada entries per page?
kayaknya di sini ya. Ini saya nggak perlu sih, ini saya hapus ya. Oke, kalau yang ini copyright. Nah, copyright ini nanti ditulis namanya masing-masing ya, biar ketahuan nih. Kita search-nya mana ya? Search primary key, view detail. Source itu ini saya hapus semuanya. Sebentar, biar sisa satu. Biar nggak terlalu banyak. Nah, yang TR ini kita hapus semuanya, datanya kita kosongin ya teman-teman. Oke. Nah, sampai TR di sini ya. T-body-nya jangan sampai dihapus. Oke, kita save. Nah, kita jalankan. Nah, ini sudah. Nah, ini tinggal cari ini nih. Spek apa ini? Data tabel input. Maksudnya di tabel. Eka Yuniar. Ini sudah bawah. Bagian footer. Ini bagian dashboard. Searchnya kok nggak ada ya, data. Oke, ya, detail, data tabel simple. Tapi ini nggak nemu ini saya. Oke, kita lihat di sini. Ada, berarti nggak di halaman ini. Div-nya berarti div data tabel. Atau gini. Nah, ini data tabel. Ini data tabel example. Oke. Ada. Masuk di sini ya. Coba ya, ini saya delete. So enggak. Oh. Baik. Oke, yang ini ngaruh ternyata. Share data, dashboard, content, static navigation. Ini ada di mana ya? Ada bawaan. Oke, ini dulu aja wes. Sampai di sini dulu. Ya, hapus aja. Kayaknya ini deh. Coba ya.
beda, kayaknya kena di div kelasnya. Oke, coba sih. Nah, di sini ada nggak ada nih. Oke, nah di sini the shouldernya source source-nya ini. Nggak apa-apa wes itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Oke, setelah itu kita bikin database-nya ya teman-teman. Nah, kita bikin database-nya ini, kita tinggalin dulu. Oke, kita langsung ke database. Teman-teman buka, jangan lupa diaktifkan ya. Ini examnya. Kita buka localhost phpMyAdmin. Ini aja wis. Nah, buka phpMyAdmin. Nah, kita bikin satu database baru yang nanti diisi tentang aplikasi itu ya. Kita bikin baru, terus nama databasenya kasir. Nama databasenya kasir, gini aja. Jangan lupa pilih yang UTF-8 ya. UTF-8 yang general CI. Oke, langsung kita buat. Nah, sebelumnya saya bentar. Nah, ini kita buat dulu rencana ya. Rencana untuk database. Saya punya database user. Nah, database user ini isinya adalah ID underscore user, kemudian username, kemudian password. Nah, untuk password ini teman-teman bisa pakai enkripsi ya, enkripsi MD5, tapi yang untuk di tutorial ini saya nggak pakai MD5 gitu ya. Kemudian database produk. Nah, di database produk ini sama ID underscore produk, kemudian nama underscore produk, kemudian deskripsi, kemudian harga sama stok. Oke, selanjutnya database pesanan. Nah, itu isinya ID pesanan, tanggal pesan, sama ID user. Nah, ID user saya ambil dari sini ya. Oke, selanjutnya data detail pesanan. Detail pesanan isinya ID detail pesanan, ID pesanan, sama ID produk. Nah, jadi nanti kena primary key sama ini tambah GTG.
Terus ada tabel masuk gini ya. Ini buat nambah data stok ya teman-teman ya. Jadi apa ya, barang masuk gitu, produk masuk, apa ya namanya ya, masuk gini aja ya, maksudnya jadi nanti kalau ada data yang masuk gitu ya, ada barang yang masuk, nah nanti dicatatkan di sini. Nah kita masuknya ke sini berarti ID masuk, terus ID produk, kemudian kuantitinya yang masuk, barang datangnya berapa, barang datang sih ya, terus tanggal masuk, ini aja nanti kalau nemu kata lain bisa kita pakai gitu ya. Nah oke, ini kita sudah punya kasir, kita buat tabel yang pertama tabel user ya, ada 3 kolom. User ada 3, kita go. Kemudian ini ada user, ini integer, jangan lupa increment ya, auto increment ya, ini kok nggak bisa digeser nih. Nah ini AI nya dinyalain ya, jadi primary key, AI nya auto increment, jadi biar otomatis kalau ada data masuk nanti biar langsung otomatis kedetek gitu ya, otomatis nambah jumlahnya. Kemudian ini buat login, username ini varchar aja, kita kasih 35, kemudian password varchar ini sama 35, kemudian save. Nah selanjutnya tabel produk taruh di sini ya, kemudian ID produk ini AI nya dinyalakan, kemudian nama produk ini varchar 35 aja, kemudian deskripsi juga varchar ya. Nah ini saya kasih 35. Harga, kalau harga itu integer ya teman-teman ya. Nah ini tambah 1, stok ya, stok ini juga integer. Oke, sampai di sini dulu. Nah terus kalau sudah kita simpan. Oke, setelah itu kita bikin new tabel lagi, pesanan. Oke, di sini ada ID pesanan, jangan lupa auto incrementnya. Terus ini di sini tanggal pesanan itu saya date time aja, timestamp aja, timestamp berarti dia langsung ya. Kemudian ID user kena yang tadi ya teman-teman ya. Nah oke, ini sebentar, Oke, ini ketinggalan ya tadi. Jadi tanggal pesanan, timestamp, kemudian bawaannya kita pakai current time ya. Kemudian udah di sini kita save, selesai. Nah ini nanti baru lagi kita bikin detail pesanan, tabelnya, nama tabelnya di sini. Kemudian
ID detail pesanan. Ini AI ya, jangan lupa. Kemudian ID pesanan ini nanti jadi foreign key. Kemudian ID produk juga foreign key sama KTG. Oke, sudah di sini. Oke, sudah sampai di sini, kita save. Tinggal 1 2 3 4 5. Oke, tabel masuk. Kemudian ini ID masuk. Jangan lupa centang AI nya, kemudian ID produk integer juga, quantity, kemudian tanggal masuk. Ini tanggal masuk, kita pakai date time. Ini date time di sini current timestamp. Nah, sudah selesai. Oke, kita save. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita langsung ke bagian selanjutnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita balik ke sini ya teman-teman ya. Oke, ini saya ginikan. Nah, ini kita masih di halaman index.php. Kita tadi sudah bikin database ya. Nah, selanjutnya kita bikin menunya, kita customize dulu. Nah, ini menunya, ini dashboard. Ini langsung aja sih. Bentar, saya cek dulu. Ini sudah. Nah, ini core. Ini ganti menu. Core ini ganti menu. Kemudian di sini ada data order. Kemudian data stok barang. Kemudian data barang masuk. Selanjutnya oke, kita simpan. Ini ya, order, stok barang, terus barang masuk, logout. Nah, ini untuk iconnya teman-teman bisa ganti sendiri ya. Oke, selanjutnya ini ada ini harusnya kan ngarah ya teman-teman ya, ngarah ke halaman mana, karena ini index.php kita punyanya. Oke, index.php, terus ini berarti halaman stock.php. Ini masih natif banget ya teman-teman ya. Nanti kalau udah sampai di modular, kita bikinnya satu menu gitu. Nah, kemudian barang masuk, ini saya bikin masuk .php. Kemudian di sini logout.php, logout.php. Oke, sudah. Nah, berarti kita kurang halaman logout.php, kemudian halaman masuk.php, kemudian sama halaman ini ya, stock.php. Oke, sampai di sini dulu. Nah, seterusnya kita save, kita search. Nah, teman-teman kalau dilihat ini yang bagian bawah ya, bagian bawah ini sudah ada nih ya, bagian bawah sini ini ada
localhost kasir.stock ya, stock.php, kemudian ini masuk.php, ini logout. Nah selanjutnya ini berarti sudah betul ya ngarahnya, halamannya, hrefnya betul. Nah untuk selanjutnya kita masuk ke halaman login. Ini ada login.php. Nah, di halaman login.php ini sudah ada ya halamannya. Kita coba ke sini login.php. Nah ini login.php, halamannya biru banget ya. Oke, kita custom. Oke, ini jadi login, terus kita ke bawah. Email ini saya ganti jadi user name. Nah inputnya ini teks ya, input tabnya ini teks gitu. Jadi kalau misalnya pakai email itu jadinya ada add-nya. Nah karena ini kita nggak pakai, ini kita delete aja. ID-nya kita hapus ya. Oke, sebelah sini save, kita lihat. Oke ya, ini nggak usah. Oke, yang bagian ini saya nggak pakai ya teman-teman ya, jadi ini saya hapus. Oke, halaman remember password ini nggak pakai, forget nggak pakai, delete. Coba saya save. Nah sudah jadi kayak gini. Passwordnya kok gini ya tulisannya, placeholder. Oh, gini aja wes. User name, user name, kita save. Sampai di sini dulu. Bentar, ini kok ada yang beda ya. Input type-nya placeholder. Oh, input class. Oh, salah, bukan di sini ya teman-teman. Cut, maksudnya di sini. Oke, salah. Ini cut. Astaga. Nah, ini sudah ya. Terus terakhir ini warnanya saya ganti BG primary-nya, jangan primary, pakai dark aja, BG dark. Oke, ini juga nggak usah, need account ini dihapus. Oke, sudah. Nah, cakep ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita di bagian halaman login ya, kita require ya, kita pakai require. Sebentar, PHP kita require. Nah,
require apa, require-nya function .php. Nah, gini ya. Jadi nanti halaman ini akan mengambil include ya, maksudnya include halaman function.php. Nah, kita save. Next, selanjutnya bagian form. Bagian form di sini ya. Ini sampai sini. Div-nya mana ya, div? Oh, div-nya ini, formnya. Ini kehapus ya. Bentar, ini saya carinya dulu. Bener sih harusnya ini div-nya. Div mana nih? Div mana ini? Formnya cuma ini. Oke, sebelah sini ya. Ini saya pisahkan dulu. Jadi dari form ini sampai ke sini ya teman-teman. Kita fokus di sini dulu. Nah, di sini di form ini kita tambahin form metodenya. Metodenya apa? Kita pakainya post gitu ya. Lalu kemudian di inputnya ini kita kasih input name ya. Nah, name ini nantinya akan jadi identitas kalau kita pakai query. Nah, name apa? Username. Oke, kemudian di bagian input passwordnya ini juga saya kasih name sama dengan name password. Nah, ini juga nanti jadi ID untuk di database-nya ya. Nah, kemudian yang di sini untuk submit-nya ini saya ganti jadi button. Nah, buttonnya saya pakai button type ya. Button type-nya submit. Kemudian name-nya kita pakai name sama dengan login. Next, kelasnya ini tetap pakai kelas saya pakai di sini. Kemudian ini namanya login. Kemudian button. Oke, ini saya hapus. Oke, kita save, kita lihat dulu. Nah, ini sudah jalan. Selanjutnya kita balik ke halaman function. Kemudian di halaman function, bentar. Oke, kita ke function.php, kita bikin halaman functionnya di sini. Kemudian selanjutnya kita bikin koneksi ya, DB koneksi ya, seperti biasa yang kemarin. Koneksi sama dengan mysqli_connect. Nah, connectnya apa? Connectnya kita pakai localhost ya teman-teman ya. Localhost, root. Kemudian ini passwordnya kosong. Kemudian ini nama database-nya. Nah, seperti yang sebelumnya ya teman-teman ya. Next,
Jadi ini nama databasenya adalah database kasir. Ini pakai di sini. Kalau teman-teman pakai, sebentar, ini sama aja deh, sama aja. Bentar, takutnya kena. Oke. Nah, oke, setelah itu kita coba, kebanyakan. Nah, kita coba if. Nah, oke. Jadi di sini kita bikin if is set ya teman-teman ya. If is set, salah deh. Nah, gini. If is setnya apa? If is set karena kita pakai databasenya tadi, metodenya post, if is set underscore post, kemudian namanya apa. Nah, karena nama buttonnya tadi adalah nih ya, nama button name-nya adalah login. Nah, ini kita kasih login. Kemudian ini sudah kurung buka kurung tutup. Oh, jangan lupa di sini kita tambahin sessionnya. Nah, session start. Oke, di sini session underscore start. Oke, sudah. Nah, di sini login, kemudian kita bikin initial variable untuk nantinya login. Nah, karena kita pakai username sama dengan metodenya apa, metode post, terus nama db nya username, di tabel ya, di tabel username tadi ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu pakai password jangan sampai salah penamaannya. Di sini post, sama di sini juga password, kemudian titik koma, next. Setelah itu kita cek itu pakai ini. Kita cek dengan menggunakan MySQLi query. Nah, MySQLi query dari mana? Dari connection. Nah, dari koneksi ini tadi kita bikin selectnya, select bintang from. Nah, from apa? From database-nya apa? Nah, nama database-nya ini kita pakai database user ya. Jadi di sini database user, from nama tabel, maaf, bukan database tapi nama tabel user, where. Nah, kita tambahin where. Nah, kalau menulis SQL di PHP itu script SQL-nya teman-teman harus pakai huruf besar karena nanti biar kedetek kalau ini scriptnya SQL. Nah, where apa? Where username. Nah, ini namanya harus sama nih ya, kita pakai struktur aja. Nah, username sama password. Username sama dengan apa? Username sama dengan ini petik 1 ya, petik 1 apa? Petik 1 ini kita copy, jangan lupa pakai variabel ya, ini harusnya. Nah, lalu n, jadi kedua-duanya harus benar, maksudnya n itu kedua-duanya harus match, harus sama. N password sama dengan petik 1 string password. Nah, setelah itu kita ketik koma,
kemudian kita bikin. Nah, kita cek. Jadi semisal ada tabel atau ada data yang username dan passwordnya match gitu ya, kita hitung ada berapa nih. Nah, harusnya ada 1 ya logikanya. Nah, kita pakai 6 row. Jadi kita hitung MySQLi 6 row. Kita hitung ada berapa banyak sih yang ada di database tersebut gitu ya. MySQL row checks, kemudian kita if lagi. Nah, kita logikakan lagi, jika di dalam variabel hitung ada minimal 1 data, berarti itu benar. Nah, gitu ya logikanya, berarti ada datanya. Nah, kalau 0 berarti kan nggak ada datanya, berarti itu bukan username dan password yang benar. Nah, jadi di sini jika datanya ada dan ditemukan, maka berhasil login. Nah, jadi logika sederhananya kalau kita bikin form login seperti itu ya teman-teman. Kemudian else-nya apa? Else-nya jika datanya nggak ada, selanjutnya mau ngapain gitu ya. Nah, oke. Datanya nggak ada, maka gagal login. Nah, kalau berhasil kita pakai session, kita $session. Nah, jadi kalau misalnya pernah login, kita jadi pakai session ini logikanya pernah login, jadi kita pakai session. Login, jika login sama dengan true, maka akan kemana? Nah, kita pakai header aja, pakai header location index.php. Jadi kalau betul nanti langsung ke halaman index.php. Nah, kalau gagal login, kita pakai JavaScript aja, kita pakai alert gitu ya, alertnya nanti ini gagal login. Nah, kita pakai alert. Nah, ini bentar, ini belum saya echo. Nah, echo-nya apa? Echo scriptnya alert. Nah, alertnya apa? Alertnya username atau passwordnya salah, kemudian ke window location ya. Jadi dibalikin ke halaman yang sama. Window location href sama dengan login.php. Oke, mungkin ini dulu. Titik koma, save. Kayaknya sih sudah ya. Oke, kalau sudah kita coba halaman usernya kita isi ya. Oke, kita isi dulu. Kita insert bintang from ya, admin ke sini admin. Nah, ini kita isi gini aja, nggak apa-apa ya. Oke, struktur ini kita ada database-nya. Oke, ini kita ada database-nya. Salah deng.
ini admin. Oke, simpan. Setelah itu ini kan kita sudah punya, kita coba admin. Nah, ini udah masuk. Oke, login.php. Kalau kita salahin admin, nah ini password atau username salah. Nah ini biar wajib ngisi, kita bikin required aja ya. Bentar, jadi harus wajib ngisi, jadi ini dikasih required. Nah ini, jadi biar wajib ngisi, nggak boleh kosong. Ini juga. Oke, kita refresh admin. Bentar. Harusnya bentar, ini required save. Harusnya kalau di ini kalau langsung diklik yang minta ngisi. Nah ini admin, tadi belum ke refresh. Nah ini harus ngisi. Nah jadi sudah sampai di situ. Ini kita sudah bisa masuk ke halaman admin gitu ya teman-teman ya. Oke, kita sudah bisa masuk ke halaman adminnya. Oke, mungkin itu saja. Jadi ini semacam mini project ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa langsung dieksekusi ya, dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.